إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, sejatinya ia mengerti tentang hakikat dunia ini diciptakan dan apa yang ada di dalamnya. Ia mengetahui, seorang mukmin sejati mengetahui bahwasanya dunia adalah tempatnya ujian, bala, musibah dan fitnah. Telah banyak ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita hafal dan bahkan kita dengar. Di antara ayat yang masyhur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mulk: Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan, dan Allah maha mampu atas segala kekuasaannya, dan Allah lah yang telah menciptakan dan yang mematikan. Tujuannya adalah Allah ingin menguji di antara kita siapa yang paling baik amalannya. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan di dalamnya ada ujian dan musibah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, lam yabqa min hadhihi dunya illa al-bala wal fitnah. Tidaklah Allah tinggalkan di dalam dunia ini melainkan di dalamnya penuh dengan bala dan fitnah. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amal saleh agar kita menjadi hamba-hamba yang baik di sisi Allah, hamba-hamba yang mendapat ridhanya ketika kita mendapatkan ujian di dunia ini, musibah maupun bala, hendaklah kita memiliki amalan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ridha apa yang telah Allah perbuat, ridha apa yang telah Allah inginkan ketika Allah telah memutuskan sebuah perkara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan, faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sud. Maka bagi siapa saja dari hamba-hamba Allah, ketika ada ketetapan Allah, takdir Allah, dia ridha, maka Allah pun akan ridha.
Akan tapi sebaliknya, apabila ia murka, maka Allah pun akan murka kepada hamba tersebut. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin sejati harus tahu bagaimana ia merasakan kelezatan iman. Bahwasanya kelezatan iman bisa dirasakan ketika ia ridha bahwasanya Allah sebagai Rabbnya, ridha bahwasanya Allah telah berbuat atas kehendaknya, sebagaimana Rasulullah SAW telah mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman, faman radhiya billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin rasula." Itulah kelezatan iman bagi siapa saja yang ridha Allah sebagai Rabbnya, ridha Allah yang mengatur hidupnya, ridha Allah yang telah menetapkan segala takdir baik dan buruknya, dan ia ridha Islam sebagai agamanya, dan ia ridha Muhammad sebagai rasulnya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, apakah kita sudah tahu bagaimana kita memiliki perasaan ridha? Mungkin mengucapkan begitu mudah, tapi ketika kita melaksanakan dan mendapatkan musibah atau bala di dalam kehidupan kita, sungguh berat untuk kita jalankan jemaah yang dirahmati Allah. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah telah mengatakan di dalam kitab Sayyidul Khatir, beliau mengatakan rahimahullah, barang siapa yang ingin memiliki perasaan ridha atas ketetapan Allah, yang ingin tumbuh perasaan ridha di dalam hatinya ketika Allah menetapkan segala sesuatu kehidupan ini, hendaknya ia menengok, mempelajari, sesaat merenung bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi-kondisi yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah jemaah yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak di dalam perut ibunya hingga ajalnya, ujian tidak pernah berhenti menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah, di situ ia semakin sadar bahasanya Allah sang pencipta, ia berhak untuk mengatur segala ciptaannya, berbuat atas segala sesuatu yang ia inginkan sesuai dengan firman Allah, fa'alul lima yurid. Allah berkehendak berbuat atas segala keinginannya. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami Allah berbuat atas kehendaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah, makhluk Allah yang tidak berdaya, kewajibannya hanya ridha dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah, lihatlah ketika sebagian kaum muslimin mengeluhkan ia menjadi seorang yatim yang lahir di dunia ini tidak memiliki ayah. Renungilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wulida yatiman, ia lahir menjadi seorang yatim yang tidak memiliki ayah. Ketika di tengah-tengah kaum muslimin yang mengeluhkan ia ditinggal mati ibunya di waktu kecil, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana matat ummuh wa huwa fi 6 sinin. Kata Imam Ibnu Ishaq, ibunya meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya 6 tahun, dan beliau dalam kondisi safar wahidan, dalam kondisi di tempat safar, perjalanan safar, dan ia tidak memiliki siapa-siapa jemaah. Ujian yang berat yang didapatkan seorang anak yang masih kecil usia 6 tahun. Ketika ada seorang hamba yang mengeluhkan sejak kecil ia bekerja, menyambung hidupnya, mencari ma'isyah, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau telah mengatakan di tengah-tengah sahabatnya, "Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam." Tidaklah ada dari para nabi-nabi melainkan ia pernah mengembala kambing. Bahkan di dalam riwayat Rasulullah pernah ditanya, "Wala anta ya Rasulullah?" "Wala ana." Aku pun juga mengembala kambing. Dan telah kita ketahui bersama jamaah, beliau mengembala kambing di penduduk Mekah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ketika ada kaum muslimin yang mengeluhkan anaknya meninggal dunia, Allah ambil umurnya, lihatlah jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal buah hatinya 6 orang di masa hidupnya. 6 orang yang ia cintai dengan tulus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan ujian, ia tidak memiliki putri kecuali hanya Fatimah yang ia masih hidup menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, ketika ada kaum muslimin yang mengeluhkan makannya sulit, tidurnya tidak enak, kepanasan, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menahan rasa lapar bersama istri-istrinya sampai 3 bulan, jemaah yang dirahmati Allah. Dapurnya tidak menyala. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menangis ketika melihat asar bekas di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia bangun dari tidurnya. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Fara'aitu athar al-hasir fi janbih." Aku telah melihat bekas beliau tidur di punggungnya, jemaah yang dirahmati Allah, memerah, menunjukkan tidurnya tidak empuk, tidak seperti kita. Dan itulah yang membuat Umar ibn Khattab menangis. "Ma yubkik?" kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, apa yang membuat engkau menangis?" "Ya Rasulullah, inna Kisra wa Kaisar fima huma fih." Raja Kaisar, raja-raja, mereka memiliki, "Anta Rasulullah, engkau adalah seorang Rasul." Wah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inilah mengajarkan kita untuk ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. "Amma tardha an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah." Wahai Umar, apakah engkau enggak ridha buat mereka dunia dan buat kita akhirat? Bahkan di dalam riwayat yang lain, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan dijelaskan oleh perawi ini bahasanya Umar ibn Khattab juga bertanya kepada Rasulullah SAW, "Udu Allah ya Rasulullah, doalah kepada Allah, fayuwasi'a ala ummatik, agar Allah melapangkan kepada umatmu. Fa inna Faris war Rum, sesungguhnya Raja Persia dan Romawi, wusi'a alaihim, ia telah dilapangkan Allah, dan mereka telah diberikan dunia oleh Allah. Wahum la ya'budun Allah, dan mereka tidak beribadah kepada Allah." Yang awalnya Rasulullah SAW bersandar posisi duduknya, kemudian Rasulullah bangun. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Umar ibn Khattab, "Au fi syakkin anta ya ibn Khattab?" Wahai ibn Khattab, apakah engkau di atas keraguan, di atas kecemasan? "Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatihim fid dunya." Mereka adalah kaum yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dunia, tapi bagi mereka tidak ada kebaikan sedikit pun untuk akhirat. Maka jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari tempat tinggalnya, meninggalkan harta bendanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah terluka dalam berdakwah. Itulah ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam akhir hayatnya, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau pernah bercerita bahwasanya rasa sakit yang didapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kali lipat dari rasa sakit yang kita dapatkan. Ketika kaum muslimin mengeluhkan rasa sakitnya, ingatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit, jemaah yang dirahmati Allah.
Rasulullah SAW ketika Abu Sa'id Al-Khudri sedang berkunjung ke rumahnya dan beliau sakit panas, dan Abu Sa'id Al-Khudri menyentuh selimutnya. Selimutnya terasa panas, tembus panas kulitnya, menembus ke panas selimutnya, jemaah yang dirahmatullah. Kemudian beliau mengatakan, ma asyadduha ya Rasulullah, begitu berat yang engkau dapatkan ya Rasulullah. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, innaka la tu'aku waq'an syadidan. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mendapatkan rasa sakit yang amat berat. Apa kata Rasulullah? Ajal, iya Abdullah ibnu Mas'ud, sesungguhnya aku mendapatkan rasa sakit 2 kali lipat dari rasa sakit di antara kalian. Kalau kita mungkin panas 38 atau 40 derajat, Rasulullah SAW 70 derajat sampai 80 derajat, jamaah yang dirahmatullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dari cuplikan ujian yang didapatkan oleh Rasulullah SAW, yang mana hakikatnya ujian Rasulullah SAW masih banyak, yang mana tidak mungkin khatib menceritakan satu persatu karena waktu yang singkat. Semoga di dalam khutbah yang pertama ini Allah jadikan kita hamba-hamba yang ridha dengan ketetapan Allah, ridha dengan apa yang telah Allah perbuat, dan kita menjadi hamba-hamba mukmin yang sejati. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam khutbah yang kedua ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah teguhkan hati kita setelah kita mendengarkan kisah para nabi dan para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu fu'adak. Dan Muhammad, itulah semua telah aku ceritakan, kami ceritakan kepadamu kisah-kisah para rasul, tujuannya agar teguh hatimu wahai Muhammad. Begitu pula jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang suka mengambil pelajaran dari kehidupan para nabi dan para rasul, itu adalah orang-orang liulil albab, orang akal sehat, yang dikatakan berakal kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semoga menjadi hamba-hamba yang berakal. Dan setelah ini jemaah yang dirahmati Allah, harapan kami kita ceritakan kepada anak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan kaum muslimin yang sedang saat ini merasa terjepit, sempit, merasa diuji. Katakan kepada mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah para nabi dan para rasul agar mereka mau berfikir sejenak, jemaah yang dirahmatullah. Kemudian jemaah yang dirahmatullah, tidak ada jalan melainkan agar kita memiliki sifat ridha kecuali kita memohon kepada Allah, berdoa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita di dalam doanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku memohon kepadamu sifat ridha setelah engkau tetapkan sebuah ketetapan. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabi Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء. اللهم إنا نسألك العفو. اللهم إنا نسألك العفو. اللهم إنا نسألك العفو إنك تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبي محمد. أكمل الصلاة.